Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nawaf Aflah, biasa dipanggil Raffi. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menerangkan apa sih itu implementasi kedaulatan rakyat di negara hukum. Mungkin lebih lanjutnya kita akan terangkan. Tetap stay di sini ya. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum di Indonesia tercermin melalui bagian kekuasaan yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan Pancasila, mengharuskan pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil mereka di lembaga pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan kedaulatan ini juga menekankan perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, kedaulatan rakyat berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum merupakan pilar penting bagi sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan dalam konteks negara hukum. Yang pertama, pemilihan umum. Proses demokrasi. Rakyat memilih hak untuk memilih wakil mereka melalui pemilihan umum yang bebas adil, memastikan bahwa suara rakyat tercermin dalam pemerintahan. Yang kedua, partisipasi aktif. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai platform seperti forum publik, konsultasi, dan referendum. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan berasosiasi, sehingga rakyat dapat mengekspresikan terhadap mereka. Yang empat, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan dalam kebijakan dan pengembalian keputusan, serta bertanggung jawab kepada rakyat. Ini dapat dilakukan melalui laporan publik dan akses informasi. Yang kelima, pengawasan dan kontrol sistem checks and balance. Adanya lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang keenam, pendidikan hukum. Peningkatan kesadaran hukum memberikan pendidikan dan informasi mengenai hak dan kewajiban rakyat dalam sistem hukum, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif. Yang terakhir, penyelesaian sengketa, akses keadilan. Memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hak-hak mereka. Dari kesimpulan tadi, bisa diambil garis besarnya, implementasi itu kedaulatan rakyat dalam negara hukum bukan hanya tentang memberikan suara dalam pemilihan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana rakyat dapat berpartisipasi aktif, dilindungi haknya, dan merasa terlibat dalam proses pemerintahan. Ini semua berkontribusi pada terciptanya sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.